Bab 215. Lalu ia mengambil teleponnya. Setelah tersambung, Friendly berkata, "Ayah, sore ini ajak kedua paman dan paman Chen ke Jiangling. Sinta yang mengurus konferensi persnya besok." "Baik juga usulmu. Aku akan menghubungi mereka sekarang," jawab John Lee. "Apa rencanamu?" tanya Anita Lu. Sembari tertawa, Friendly menjawab, Pertama, ketiga paman itu harus datang karena puncak ini akan semakin terkenal nanti." Melihat Friendly berhenti, Cecilia bertanya, "Itu baru yang pertama, lalu apa yang kedua?" "Yang kedua, Paman Gu dan Su adalah sahabat ayah sedari kecil, sedangkan Paman Chen adalah kakekku. Karena ayah dari ayah angkatku. Ketiga, dengan mereka di sini menegaskan bahwa Puncak Kaba sebagai pusat keluarga Li," jawab Friendly. Cecilia tersenyum dan berpikir tentu ada rencana lain di kepala suaminya itu, pikirnya. Friendly mengambil teleponnya. Kembali setelah tersambung, ia bertanya, "Apakah produkmu sudah habis?" Terdengar jawaban Sintasan. Ia pun berkata, "Sudah, Tuan." "Bagus, sekarang kau atur konferensi persnya besok di Four Seasons," perintah Friendly. Setelah mendengar jawaban Sinta, Friendly mematikan teleponnya. "Besok aku akan turun dan mengumumkan pada dunia bahwa aku masih hidup," Friendly berkata sembari tersenyum. Mendengar ini, semua orang yang berada di sana terkejut. Friendly kembali tersenyum, lalu ia berkata, "Tidak ada gunanya disembunyikan. Sejak aku menantang Max Sung, maka orang-orang Indra Sung sudah tahu aku masih hidup." Mendengar ini, semua menjadi mengerti mengapa mereka tidak pernah berpikir tentang itu. Randu berdiri lalu bertanya, "Apakah hotel harus dikosongkan?" Friendly menggeleng kepalanya sembari menjawab, "Tidak perlu, kita berada di sana hanya 1-2 jam saja. Setelah itu kita berangkat ke selatan." Mendengar kata selatan, Anita Lu bertanya, "Ada apa di selatan?" "Ibu, aku akan mengadakan pesta untuk istriku ini. Selama menikah aku tidak pernah mengunjungi makam leluhur. Setelah dari Qingzhou, aku ke ibu kota, lalu ke utara, baru ke Dali. Dari sana aku akan mendatangi Tibet," jawab Friendly. Mendengar ini, Anita Lu tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu aku akan bersiap," sembari mengajak Cecilia masuk. Cecilia yang bingung hanya mengikuti ibu mertuanya. Setibanya di dalam rumah, ia bertanya, "Kenapa kita harus bersiap?" Anita Lu tersenyum menatap Cecilia, lalu ia menjawab, "Suamimu akan membawa dirimu mengunjungi semua leluhurnya dan keluarga kuno." Mendengar ini, Cecilia sedikit berlari sambil menggendong putranya memasuki kamarnya di lantai 2. Sementara di Xia, di kediaman keluarga Chu, semua merayakan kemenangan mereka. Di aula itu banyak tuan besar yang bukan hanya dari keluarga Chu, namun dari keluarga lain pun turut hadir. "Kini hampir di seluruh negeri perusahaan milik keluarga Chu sudah berdiri," kata Hengki Chu dengan bangga. Ia tidak pernah berpikir jika keluarga Li, Gu, dan Su memutuskan kontrak dengan perusahaan yang dibeli oleh keluarga Chu itu, maka tidak ada pasokan bahan baku untuk perusahaan yang dibeli itu, dan tentunya tidak bisa beroperasi. Karena 95% bahan baku di negeri itu dimiliki ketiga keluarga itu. Karena kemenangan membuat mereka yang berada di ruangan pertemuan milik keluarga Chu itu menjadi buta, tidak bisa melihat hal yang sebenarnya. Entah berapa banyak dana yang sudah dikeluarkan oleh keluarga itu untuk membeli perusahaan itu. Sementara itu di ibu kota, John Lee sudah menghubungi semua orang dan sekarang sudah berada di bandara Tianjin menunggu semua orang yang akan berangkat ke Jiangling. Di Hotel Four Seasons pun terlihat sibuk untuk menyiapkan ruangan konferensi pers yang bukan hanya dihadiri oleh para tuan besar keluarga besar negeri ini, namun juga Raja Dewa Perang juga akan turut hadir. Kesibukan ini pun terpantau oleh orang-orang yang pro keluarga Chu. Laporan pun masuk kepada Hengki Chu yang masih terus tertawa bersama para tuan besar lain. Membaca laporan itu, Hengki pun tidak ambil peduli. Ia masih terus tertawa sembari berkata, Mungkin besok konferensi pers itu ingin menyatakan mereka bangkrut." Mendengar ini, semua orang yang hadir kembali tertawa. Tidak pada Georgie yang juga mendapat informasi dari putrinya bagaimana kesibukan di Dongha yang menghabiskan stok milik mereka di Four Seasons yang bersiap. "Pasti ada sesuatu yang besar," pikir Georgie.
mengapa perasaannya terasa tidak enak. Namun melihat Henkichu dan lain-lain, ia berusaha melupakan dan ikut berbaur bersama semua orang merayakan kemenangan mereka. Sore hari di puncak Kaba, John Lee dan semua orang bersamanya telah tiba. Renard Chen membawa istri dan putrinya berlutut di kaki Julius Chen. Ayah, maaf, aku tidak menjemput ayah karena tidak tahu akan datang ke sini. Julius Chen sedikit kaget melihat Renard berada di puncak itu dan begitu dekat dengan keluarga Lee dan Lu. Bangkitlah, kenapa kalian bisa berada di sini? Tanya Julius Chen akhirnya bertanya. John Lee yang menjawab, Paman Chen, putramu itu ayah angkat putraku. Mereka lah yang menyelamatkan putraku waktu meninggalkan Jiangling. Mendengar ini Julius Chen terkejut, namun juga bahagia bahwa di antara banyak putranya ada yang dekat dengan keluarga besar Lee. Tak lama kemudian waktu makan malam tiba. Maka melihat semua orang naik ke puncak membuat Julius Chen dan kedua tuan besar lainnya nampak bingung. Kalian tidak usah bingung, ini adalah tradisi putraku selalu makan bersama semua penghuni bukit ini. John Lee pun menjelaskan keanehan ini. Setelah mendapat penjelasan itu, maka semua orang makan dengan tenang. Setelah makan, maka perbincangan di sana dapat didengar oleh semua orang. Tuan besarku bertanya, di sini begitu bebas, tidak ada batas di antara kita. Aku menyukai cara ini. Novitasu yang duduk di sisi ayahnya juga berbisik. Ayah, bisakah aku membuat hal seperti ini di keluarga kita? Tuan besar Lu mengelus kepala istrinya, lalu ia menjawab, jika engkau ingin begitu, maka ayah akan meminta ibumu membuat hal seperti ini di rumah kita. Keterkejutan para tamu baru itu semakin bertambah ketika mereka mengenal orang-orang yang hadir itu adalah orang penting negeri ini, dari Max Long, Cheho, Feng Long, Tu Fu, dan para tetua Jang. Tuan besar Su bangkit berdiri lalu berkata, Paman Max, lama tidak berjumpa, namun dapat bertemu denganmu di sini sudah membahagiakan aku, ditambah dapat mengenal Tu Fu dan lain-lainnya. Sintasan bersama pamannya Tang Hai baru tiba setelah selesai makan malam. Setelah memberi hormat, Sinta melaporkan kesiapan for season besok. Engkau akan mengumumkan jika engkau masih hidup, tanya Max Long. Frank Lee menjawab, sama seperti apa yang ia katakan kepada ibunya tadi siang. John Lee berkata, ayah, besok untuk konferensi pers, apakah ayah bersedia menjadi guru bicara kami? Jackson menggeleng kepalanya lalu menjawab, aku akan hadir untuk berbicara, maka engkau lebih pantas. Benar, engkau lebih pantas. Karena engkau mewakili keluarga Lee, tambah Tuan besarku. John Lee mengangguk lalu berkata, baiklah, besok aku yang akan bicara. Setelah mengatakan itu, John Lee bertanya, lalu mengenai dirimu, apakah aku yang harus menyampaikannya? Frank Lee tersenyum, lalu menjawab, kita akan melihat situasi, jika memungkinkan maka kita bisa sampaikan tentang diriku. Namun jika melihat situasi tidak memungkinkan, maka aku pikir di lain hari aku akan mengumumkannya sendiri. Situasi bagaimana yang kau maksud? Tanya Jackson. Frank Lee mengalihkan pandangannya pada Jackson Lu lalu menjawab, kakek, jika ayah atau aku mengumumkan maka fokus berita adalah tentang diriku, maka rencana awal untuk memblow up mengenai keluarga kita tidak terjadi. Jadi kita lihat situasi, jika terjadi hal di luar dugaan, maka aku akan maju mengumumkan siapa diriku, tambah Frank Lee. Tang Hai menyerahkan selembar kertas kepada John Lee yang setelah ia baca diserahkan kepada Jackson, hingga semua orang dapat membacanya. Materi ini bagus untuk besok, kata Jackson sembari tertawa. Semua pun setuju, draft yang akan disampaikan kepada pemerintah dan untuk dibicarakan sangat konferensi pers besok. Perbincangan di puncak malam itu banyak mengenang masa lalu para tuan besar itu, hingga semua orang yang hadir dapat mendengar banyak kisah sedih dan duka yang dilalui para tuan besar. Saat hari semakin larut, Renard berkata kepada Julius Chen, ayah, istriku sudah menyiapkan kamar untukmu, beristirahat di rumah kami. Julius Chen memang sudah sepuh seusia dengan Jackson Lu. Mendengar permintaan putranya, ia langsung bangkit berdiri, lalu berkata, usiaku tidak muda lagi, putraku sudah minta aku untuk beristirahat, maka aku pamit terlebih dahulu.
Semua mengangguk. Julius mengikuti Renat sama istri dan Lian Chen menuju kaki bukit. Sudah berapa lama kalian tinggal di sini? Tanya Julius. Renat menjawab, nanti aku ceritakan pada ayah. Setibanya di rumah, Renat memulai ceritanya hingga akhir. Mendengar ini, Renat tersenyum lalu berkata, kalian beruntung, terutama engkau, satu-satunya putraku yang bisa dekat dengan keluarga ini. Apakah kakak dan adik tidak ada yang dekat dengan mereka? Tanya Renat. Julius Chen menggeleng kepalanya lalu berkata, semua kakak dan adikmu terlalu sombong dengan jabatan hingga lupa memupuk silaturahmi kepada mereka. Leonie melihat perubahan pada ayah mertuanya itu. Jika dulu keluarganya tidak dianggap, namun sekarang pandangannya pada keluarga Renat sudah berbeda. Sepeninggal Julius Chen dan keluarga Renat, Tuan Besar Su berkata, Paman Chen belum menunjuk pewarisnya hingga sekarang. Melihat pandangannya kepada Renat tadi, seperti ia akan memilih Renat sebagai pewarisnya, tambah Tuan Besar. Mengapa begitu, Paman? Tanya Frankly. Tuan Besar Gu menjawab, di antara banyak putranya, hanya Renat yang dekat dengan kita, sementara yang lain tidak. Dengar ini, Frankly menjadi paham, walau menjadi pejabat pemerintah di negeri ini, dukungan keluarga besar juga menentukan posisi dan jabatan seseorang. Mana istrimu? Tanya Tuan Besar Gu kepada Frankly. Cecilia yang merasa ditanya bangkit lalu melangkah ke tempat Tuan Besar Gu lalu sedikit membungkuk. Ia pun berkata, Paman Gu, aku Cecilia, memberi hormat. Tuan Besar Gu memandang Cecilia lalu tersenyum dan ia berkata, engkau memang lebih segalanya dibandingkan putriku, pantas anak nakal ini memilihmu. Cecilia tersenyum paham sejarah Frankly lalu ia menjawab, terima kasih atas pujian, Paman. Tuan Besar Gu tertawa lalu ia berkata, haha, ini bukan hanya pujian namun kenyataan, memang engkau lebih segalanya. Jika ke ibu kota, ajak suamimu untuk main ke tempat Paman. Novitasu yang duduk di sisi ayahnya berkata, Paman Gu, iya ini sahabatku, memang benar kata-katamu, ia lebih segalanya. Bahkan aku tidak seujung kukunya. Mendengar perkataan Novitasu, semua tersenyum. Karena hari semakin larut, maka semua penghuni bukit satu persatu masuk ke rumah untuk beristirahat.